Shalom, salam sehat bagi kita semua, salam sukacita. Bapak Ibu, saudara-saudara, sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, saya mau mengundang Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, buat kasih setiamu, berkat-Mu yang menyertai kehidupan kami dan yang memperkenankan kami pada pagi hari ini kembali untuk melanjutkan dan menjalani segala aktivitas kami. Biarlah Tuhan kiranya memberkati kami dan selalu menuntun kami di dalam kasih-Mu melalui firman-Mu. Sebentar Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu. Biarlah Engkau yang menguasai hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini Kamis 20 Januari 2022 tertulis di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 23. Saya akan membacakan untuk kita. Tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, selamat pagi bagi kita semuanya. Apa yang terjadi jika di dalam diri seseorang manusia itu tidak ada lagi rasa memiliki, bahkan tidak ada orang yang mau memiliki kita? Apa yang terjadi? Contohnya, jika seekor ayam terikat kakinya di suatu pohon, namun banyak orang yang lalu lalang melihatnya, tapi karena satu orang pun dari yang lewat itu merasa bahwa itu bukan miliknya, lalu membiarkan ayam itu tetap terikat, maka apa yang terjadi? Lama-kelamaan mungkin ayam itu akan mati, atau ayam itu akan dimakan oleh binatang yang lain. Atau kita bisa artikan contoh yang lain, jika suatu barang terletak di pinggir jalan, namun karena semua orang tidak ada yang merasa memiliki, maka lama-kelamaan barang itu juga akan terbuang. Bagaimana dengan kehidupan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu saudara-saudara? Siapakah yang memiliki hidup kita? Atau siapakah yang kita miliki di dalam hidup kita ini? Apakah cukup dengan keluarga kita yang kita miliki atau memiliki kita? Apakah cukup pekerjaan kita yang kita miliki, atau pekerjaan itu yang merasa memiliki kita? Bapak Ibu saudara-saudara, benarkah jika bukan Tuhan yang menciptakan kita, apakah ada jaminan yang memberikan napas kehidupan kepada kita? Kalau bukan Tuhan yang menciptakan kita, apakah ada kehidupan yang lain di tengah-tengah pribadi kita ini, di tengah-tengah diri kita ini, di tengah-tengah keluarga kita ini? Tentu yang mau ditekankan bahwa bukan karena Tuhan yang menciptakan kita, di sanalah ditekankan kepemilikan itu. Seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini, bahwa kamu adalah milik Kristus. Tentu milik Kristus itu adalah ciptaan Tuhan itu sendiri, ciptaan Allah itu sendiri. Bahwa itulah yang dipertegas oleh firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini. Engkau adalah miliknya melalui pemberiannya, maka segala-galanya ada dalam dirimu, ada dalam kehidupan. Tidak hanya harta,
tidak hanya pengetahuan, tidak hanya jabatan, tidak hanya pekerjaan, tetapi karena Tuhan itu, Allah itu milik kita dan kita miliknya, maka yang sangat luar biasa, yang sangat mulia, yang kudus diberikannya kepada kita, yaitu putranya. Miliknya menjadi milik kita. Nah, timbul pertanyaan. Ketika Tuhan Allah memberikan itu kepada kita, kita menjadi miliknya. Apakah kita merasa memiliki Tuhan itu adalah bagian daripada hidup kita? Tuhan telah menunjukkan bahwa kita ini adalah miliknya. Apakah kita sudah menunjukkan bahwa kita ini adalah milik Tuhan? Melalui apa, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita diingatkan untuk menunjukkan bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Sementara Tuhan sudah menunjukkan bahwa kita ini adalah miliknya. Anda bisa bernapas pada saat ini itu bukan karena kehebatan kita. Anda bisa melihat keluarga Anda sekarang itu bukan karena kehebatan kita. Anda bisa punya rencana sekarang. Mau ke sana, mau ke sini, melakukan itu, melakukan ini. Itu bukan kehebatan kita. Tetapi itu karena rencana Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan bahwa kita ini adalah miliknya. Dia memberikan kepada kita kebebasan yang sesuai dengan apa yang Dia inginkan. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita menjadi milik Tuhan. Sebagaimana Dia telah memiliki umatnya, Dia memanggil umatnya dari kehidupan sebagaimana latar belakang yang dimiliki oleh umatnya itu. Tetapi melalui panggilan itu, Tuhan menunjukkan kepemilikannya. Dia bertindak dengan nyata untuk mengubah hidup daripada jemaatnya itu melalui perubahan hidup kepada umatnya itu. Seperti apa yang dikatakan, kedekatan gambaran kepemilikan itu. Bahwa Kristus mempelai laki-laki dan kita adalah mempelai perempuannya. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kepemilikan Kristus membuktikan bahwa secara prinsip sebagai sahabat Kristus kita dilarang untuk melakukan dosa kembali. Dan kita diingatkan, ketika ada kekayaan di hadapanmu yang bisa diperoleh dengan berbuat dosa, katakan bahwa saya adalah milik Kristus. Saya tidak akan melakukan itu, saya tidak akan mendapatkan itu, saya tidak akan memiliki itu. Karena kekayaan yang saya miliki, karena prestasi yang saya miliki adalah prestasi kekayaan yang dianugerahkan oleh Allah melalui kebenarannya, bukan melalui menghalalkan segala cara. Sekalipun kekayaan ada di hadapanmu, sekalipun prestasi jabatan ada di hadapanmu, kalau memang itu diperoleh dari berbuat dosa, katakan bahwa itu bukanlah bagian daripada hidup kita. Karena itu bukanlah bagian daripada hidup orang-orang yang telah dimiliki Kristus. Saudara-saudara, bagaimana kehidupan kita? Sebagai milik Kristus, ketika kita berhadapan dengan kesulitan dan bahaya kehidupan ini, apakah kita bisa berubah untuk meninggalkan identitas kita sebagai milik Kristus demi dunia ini, demi kebaikan dunia ini, demi nilai-nilai dunia ini? Bapak, Ibu, Saudara-saudara, identitas kita sebagai milik Kristus akan menjauhkan kita dari segala aspek kejahatan, keinginan-keinginan akan dosa. Tetapi justru ketika kita menjadi milik Kristus, kita dibangkitkan untuk menjadi orang yang mampu bekerja,
orang yang mampu menghadapi tantangan, orang yang tidak akan pernah lelah dalam melakukan kebaikan, dalam melayani sesama, dalam melayani Tuhan, dalam memuji Tuhan. Sebagai milik Kristus, kita akan tidak pernah tergoda lagi untuk hidup bermalas-malasan, untuk berhenti memuji Tuhan. Tetapi sebagai milik Kristus, Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita tidak hanya ditawarkan, tetapi kita sudah dibeli dengan harga yang mahal, yaitu darah Kristus, di mana darah Kristus itu tidak hanya membasuh kita dari dosa, tetapi darah Kristus itu memberikan semangat kepada kita. Jemaat yang terkasih, biarlah darah Kristus itu yang mengikat kita. Ketika kita diundang untuk mengerjakan pekerjaan Allah, maka kita akan mempersembahkan hidup kita untuk milik Kristus. Jangan senantiasa mengubah tingkah lakumu sebagai pengikut Kristus, baik itu dalam tutur kata dan perbuatan. Tetapi biarlah perbuatan kita, biarlah kata-kata kita menunjukkan nuansa bahwa kita ini ada di tengah-tengah dunia ini, tapi kita tidak berasal dari tengah-tengah dunia ini sebagaimana Kristus ada di tengah-tengah dunia ini. Dia tidak akan pernah berubah. Sekalipun dikatakan dia menjadi manusia, tetapi firman itulah yang menjadi manusia. Dan firman itulah yang memanusiakan manusia itu di dalam firman. Demikian Bapak, Ibu, saudara-saudara, darah Kristus telah memanusiakan kita kembali sebagai umat pilihan Tuhan, menjadi milik Kristus. Tentu Bapak, Ibu, saudara-saudara, sebagai umat Tuhan, mari kita di dalam segala kehidupan kita menunjukkan identitas bahwa milik Kristus itu tidak sama dengan apa yang di tengah-tengah dunia ini, tetapi milik Kristus akan membawa yang benar ke tengah-tengah dunia ini. Selamat beraktivitas dan melakukan segala pekerjaan kita. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, buat penyertaan-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kau memberikan kepada kami napas kehidupan dan kesehatan. Kami yakin dan percaya bahwa melalui berkat-Mu Engkau akan memberikan kehidupan yang berkecukupan kepada kami. Oleh karena itu kami bersyukur Tuhan, dan kami memohon di dalam doa kami, kiranya Tuhan menyertai seluruh jemaat-Mu HKBP Resort Surabaya ini di dalam segala aktivitasnya. Kau yang memberikan kekuatan, Kau yang memberikan kesehatan. Berkati hati dan pikirannya supaya tetap melakukan yang terbaik dalam kehidupannya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai milik Kristus. Berkati Tuhan, urapi dan sembuhkan setiap jemaat-Mu yang sakit, yang memiliki persoalan-persoalan kehidupan. Biarlah Tuhan yang menjadi gunung batu kami, yang menjadi gembala dalam kehidupan kami, yang menuntun kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami selalu berdoa buat bangsa dan negara kami ini. Tolong Tuhan, selamatkan bangsa kami ini daripada orang-orang yang menganggap dirinya benar, yang mau merongrong kesatuan negara Republik Indonesia ini melalui radikalisme dan ajaran-ajaran yang tidak benar.
kami yakin dan percaya bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia ini, kami yakin Tuhan akan memberkatinya selalu dan memberikan kesejahteraan bagi bangsa dan negara kami ini. Terkhusus Tuhan, kami berdoa buat gerejamu HKBP yang telah Tuhan utus di tengah-tengah dunia ini. Pakailah setiap hamba-Mu Tuhan untuk memberitakan firman-Mu, untuk melayani seluruh jemaat-Mu, bahkan menjadi berkat Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Begitu juga dengan jemaat-Mu Tuhan. Engkau pakai, Kau urapi selalu, supaya di setiap kehidupan aktivitas mereka, bahwa mereka menunjukkan bahwa mereka adalah milik-Mu dan mereka adalah milik Kristus. Supaya apa yang kami lakukan menjadi berkat dan kebenaran di tengah-tengah dunia ini. Terkhusus Tuhan, kami berdoa buat gerejamu HKBP Resort Surabaya ini. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati kami di setiap program-program gerejamu, memberkati para pemimpin gerejamu, Parhaladomu, melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Kau kuatkan kami, Engkau berikan kebijaksanaan, kerendahan hati bagi kami untuk melayani tengah-tengah jemaat. Berkati setiap aktivitas jemaat-Mu Tuhan. Biarlah hanya ke dalam tangan kasih setia-Mu kami serahkan kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati kita. Amin. Jemaat yang terkasih, atas nama seluruh pelayan Parhalado HKBP Resort Surabaya, kami mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap waspada dengan situasi dan kondisi virus corona saat ini. Selalu menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, dan jangan lupa tetap berdoa, memuji Tuhan. Terimalah salam kami, salam sehat, Horas, Horas, Horas.